Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Elohim. Hari ini saya mencoba untuk membagikan tentang kekayaan ya, kekayaan. Ada apa sih dengan kekayaan gitu? Apakah Bapak Yahweh tidak mau kita kaya, atau kekayaan itu boleh nggak gitu ya? Nah, saudara dikasih Bapak Yahweh, pada hari ini saya mencoba belajar dari kitab Bereshit, di mana kita punya leluhur Abraham, Ishak, Yakub itu adalah orang-orang yang memang kaya-kaya, saudara ya. Nah, kaya-kaya. Kita lihat kisah Abraham. Nah, Abraham itu sangat diberkati oleh Bapak Yahweh. Demikian juga Yakub. Nah, mereka memperoleh kekayaannya itu dari beternak, saudara, berladang. Nah, akan tetapi ada orang yang kekayaannya itu dalam satu malam itu habis ya. Contohnya adalah Iyop. Nah, Iyop ini kenapa kekayaannya habis? Seakan-akan Bapak Yahweh mau membersihkannya. Kemudian Yesus juga pernah berkata kepada seorang anak muda yang kaya raya. Dia bilang gini, Tuhan, aku sudah melakukan seluruh Torah ya, aku sudah melakukan semuanya. Lalu Yesus katakan, pergilah, jualah hartamu dan ikutlah aku. Kenapa ada pemisahan antara kekayaan dengan ikutlah, mengikut Yeshua? Saudara, saya mendapatkan suatu pengertian ya, begini. Kekayaan itu, saudara, semakin kita kejar, kata kita misalnya, maka dia akan bersayap. Kekayaan itu seperti sayap, semakin kita mengejar maka akan semakin terbang. Tetapi pada waktu Yeshua memerintahkan kepada seorang anak muda yang kaya raya ini, jual hartamu, ternyata saudara, ada kekayaan-kekayaan atau harta-harta kita yang memang di hadapan Bapak Yahweh itu tidak kudus ya. Di hadapan Bapak Yahweh itu menyakitkan ataupun menyakiti. Kenapa? Hasil daripada kekayaan seseorang itu bisa saja dengan hasil menipu, bisa saja dengan hasil rampasan, atau bisa saja hak-hak orang lain tidak dibayarkan. Nah, atau bisa saja ya markup anggaran ya, jadi dari hasil pencurian. Nah, saudara yang dikasih Bapak Yahweh, ketika kita melihat Bapak Abraham yang sangat kaya, saudara, dia memperoleh kekayaannya itu dari apa? Berusaha, saudara, dari beternak. Dia adalah seorang peternak, pengusaha peternakan, kambing, domba ada padanya. Demikian juga Yakub, saudara, Ishak, Yakub ya, mereka adalah orang-orang yang dipercayakan Bapak Yahweh kekayaan. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang berusaha. Kemudian saudara, ada lagi namanya siapa? Salomo. Salomo ini adalah orang juga yang dipercayakan Bapak Yahweh kekayaan, bahkan tercatat kekayaannya adalah 6.666 talenta emas. Dari mana, saudara? Dari upeti ya. Raja-raja dari sekelilingnya itu membawa persembahan karena mendengar hikmatnya ya. Ratu Sheba itu membawa persembahannya kepada Raja Salomo. Nah, saudara dikasih Bapak Yahweh, kenapa anak muda ini ketika disuruh menjual hartanya, dia sangat keberatan, saudara ya? Kenapa? Karena ada sesuatu yang Yeshua lihat dari dalam diri anak muda ini, bahwa dia sangat dan hatinya sangat melekat kepada hartanya. Bereshit 26 ayat yang ke-13 ya, berkata, dan orang itu menjadi kaya dan terus menerus menjadi kaya sampai dia menjadi sangat kaya. Ini berbicara tentang siapa?
Ini bicara tentang Ishak. Ya, jadi Abraham, Ishak, Yakub, ya, itu adalah orang yang sangat Bapa Yahweh tambah-tambahkan kekayaannya. Jadi berbeda saudara, orang yang ditambah-tambahkan Bapa Yahweh kekayaannya karena memang berkat Bapa Yahweh menyertai seseorang itu. Ya. Tetapi kalau anak muda ini saudara, comparisonnya adalah dia adalah seorang yang sudah melakukan Torah katanya, tetapi dia hatinya sangat melekat kepada kekayaannya. Saudara, kekayaan ini sebagian harus kita persembahkan, bukan saja sebagian saudara, tapi kita persembahkan guna hormat kemuliaan Bapa Yahweh. Kalau Elohim mempercayakan sesuatu kepada Anda, mempercayakan hal-hal yang besar, ya, kekayaan, aset, saudara, buat itu untuk memuliakan nama Bapa Yahweh. Ya, berikan saudara. Supaya apa? Supaya banyak jiwa-jiwa datang. Supaya banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan mereka mendengar keagungan nama Bapa Yahweh. Saudara, kenapa saudara? Karena Yeshua berkata, kumpulkanlah harta di Syamaim, di mana ngengat karat itu tidak bisa menjamahnya. Kalau kekayaan di bumi ini saudara, itu bisa saja hari ini ada, besok sirna. Ya, karat, ngengat, penyamun itu bisa mengambil segala kekayaan. Jadi saudara, Yeshua tidak anti dengan kekayaan, tidak. Saya percaya saudara, Yeshua adalah seorang yang juga kaya raya. Kenapa saudara? Yang pertama adalah ketika dia lahir, itu orang Majus membawa mur, kemenyan, dan emas. Ini adalah 3 komoditi yang sangat dan paling mahal harganya pada zaman itu. Ya, dan pastilah mereka membawanya tidak sedikit, pasti tidak sedikit. Emas, ya, bisa saja sekilo 2 kilo dibawa. Mur, kemenyan, itu bukan jumlah yang sedikit saudara. Ya, sampai-sampai tidak ada ditulis dalam kitab suci Yosef itu harus berusaha untuk membesarkan Yeshua, nggak ada. Kenapa? Karena Yeshua terpenuhi, bahkan berkelimpahan hidupnya. Ya, kemana-mana Yeshua pergi melayani saudara. Ketika dia setelah ditabalkan, Yeshua melayani, berjalan kaki, naik onta, ya, memberi makan murid-murid saudara. Itu semua Anda pikir tidak biaya? Pasti biaya. Karena apa? Karena setelah Yeshua tidak mengerjakan lagi sebagai tukang batu, dari mana memberi makan murid-murid 12 orang kemana-mana mengikuti dia? Dari mana saudara? Ya, kenapa? Karena dia adalah seorang yang kaya. Kalau kekayaan kita menjadikan kita orang yang paling serakah, menjadikan kita orang yang harus kelihatan tampil hebat, harus lebih hebat daripada yang lain, saudara, hati-hati dengan kekayaanmu, hati-hati dengan aset-asetmu. Ya, roh ketamakan, ya, roh keserakahan itu tinggalkan. Ya, tinggalkan saudara. Kenapa? Karena untuk mengejar kebenaran saudara, ada harga yang harus dibayar. Ya, ada karakter yang harus dibayar saudara. Dari yang mental hamba menjadi orang yang berhati hamba. Orang yang berhati hamba itu adalah orang yang mau melayani saudara. Kalau orang yang sudah kekayaannya menggunung, itu sangat susah melayani saudara. Itu sangat susah. Makanya Yesus bilang gini, ya, di dalam kitab Matius 19 ayat 24. Yesus berkata, adalah lebih mudah seekor onta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Elohim. Nah, di sini kenapa ya ada yang salah ya dengan kekayaan? Tidak saudara. Yang menjadi persoalan adalah di sini ada satu goa di Israel itu, ya, namanya goa lubang jarum.
Jadi ketika orang harus masuk ke, dia harus menunduk, saudara, menunduk. Saudara, sangat susah bagi orang kaya untuk bisa menunduk ataupun merendahkan hatinya, merendahkan dirinya. Kenapa? Dia punya, saudara. Dia merasa lebih dari yang lain. Ya. Karena merasa lebihnya dari yang lain itu, saudara, mengakibatkan dia susah untuk merendahkan hatinya untuk menjadi melayani. Ya. Dia pikir semua bisa dengan duitnya, dengan uangnya. Oh, tidak bisa, saudara. Ada hal-hal yang harus Anda tempuh. Saudara, percayalah, Yeshua ingin membersihkan kekayaan kita. Setelah kita dipanggil masuk di dalam kekudusan nama Bapa, nama Yeshua, nama Roh Ruach HaKodes, banyak hal yang harus dibersihkan dari dalam diri kita. Ya, Yeshua berkata, lebih mudah onta itu kan nggak perlu ya, onta itu jalan gitu ya, masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Elohim. Saudara, kerajaan Elohim itu berbicara apa? Satu, kebenaran. Dua, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Orang kalau sudah dilimpahi kekayaan susah untuk damai sejahtera, saudara. Ya, susah untuk bersukacita. Sukacitanya apa? Sukacitanya semu. Ya, harus bertemu dengan kemewahan, harus ada satu barang baru dia bisa bersukacita, harus pergi ke klub malam baru bersukacita, harus jalan-jalan ke mall baru dia bisa merasakan sukacita, baru harus belanja shopaholic baru dia merasakan sukacita. Ya, jarang bisa sukacitanya itu karena Elohim. Ya. Sukacita karena Elohim itu seperti apa sih, saudara? Ketika Bapa Yahweh memberikan suatu rema bagi kita, mau ada atau mau diberkati atau tidak diberkati, kita tetap bersukacita, kita tetap berpengharapan kepada Bapa Yahweh. Susah, saudara, orang kaya untuk mengejar kebenaran, untuk bisa duduk diam di kaki Elohim. Wah, ini nggak bisa, saudara. Ya, ini sekarang susah. Kenapa? Karena tepat seperti Yeshayahu katakan bahwa mereka akan melarikan diri. Yeshayahu 30 ayat 16. Kamu berkata tidak, sebab di atas kuda kami akan melarikan diri. Oleh sebab itu kamu akan melarikan diri. Dan kamu berkata di atas yang cepat kami akan berkendaraan. Oleh sebab itu yang mengejarmu akan lebih cepat. 1000 orang akan melarikan diri dari hardikan 1 orang. Dari hardikan 5 orang kamu akan melarikan diri, sampai kamu ditinggalkan seperti tiang di puncak gunung dan seperti tanda di atas bukit. Saudara, nggak bisa dia untuk berdiam diri, itu nggak bisa. Ya, nggak senang sama pemimpin rohani yang satu, tinggalkan, cari yang lain. Kemampuan daya tahannya nggak bisa, saudara. Yeshayahu 30 itu bilang gini, sebab demikianlah Tuhan Yahweh yang Maha Kudus Israel berfirman, dalam pertobatan dan ketenangan kamu akan diselamatkan, dalam keheningan dan mempercayakan diri akan ada kekuatanmu, namun kamu tidak menginginkannya. Ya. Ketika dirudung suatu masalah, nggak bertobat, ya rayakan 7 hari-hari raya, nggak mau juga dengar, ya kan? Akhirnya mengalami apa? Trouble, diizinkan mengalami kerugian, persoalan. Kenapa? Nggak bisa untuk diam di dalam ketenangan, nggak bisa duduk dalam keheningan. Karena ibadah itu kan kita duduk diam, saudara, bersekutu satu dengan yang lain. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia mau berkata kuda, mau ke sana, mau ke sini, ya, mau melarikan diri, mau yang cepat, mau cuan. Saudara yang dikasih Bapa Yahweh, kalau engkau mau memperoleh kekuatan dan keselamatan, ya, maka harus ada diam, tenang, berdiam di kaki Tuhan. Ya, pujian penyembahan itu sangat diperlukan. Saudara menjadi kaya itu tidak salah di hadapan Bapa Yahweh, tetapi kekayaanmu itu
haruslah benar-benar dari berkat dari Bapa Yahweh. Bukan karena kita menipu orang, bukan dari hasil rampasan, bukan daripada hasil riba, bukan daripada hasil korupsi. Saudara, hasilkan ya kekayaan-kekayaan, ya aset-aset yang kudus di hadapan Bapa Yahweh. Sehingga apa? Kita bisa, kalau kekayaan diperoleh dengan cara kerja keras, kerja cerdas, kerja pintar, percayalah, disertai dengan kejujuran, maka saya percaya Anda akan bisa bertemu dengan namanya kebenaran, kerajaan Elohim, pasti bertemu dengan sukacita, pasti bertemu dengan damai sejahtera. Dan kalau disuruh untuk diam, ya, dan tenang, maka engkau akan bisa duduk diam, tenang, dan mendengarkan, menyenangkan Bapa Yahweh, senang dengan firman, senang dengan belajar, pembelajaran dafar. Anda akan selalu senang. Saudara yang dikasih Bapa Yahweh, hasilkan kekayaan yang Bapa Yahweh senangi. Bapa Yahweh memberkati. Shalom Aleichem.